Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Untuk keluarga Jabar, saya ucapkan selamat ya untuk Anda, karena Anda sudah diberikan pemimpin yang sangat luar biasa, amanah, berdedikasi untuk rakyat, bahkan sangat baik menurut aku untuk rakyatnya tuh ya. Dan kebetulan aku memang warga Jawa Barat juga, namun saat ini aku ada di luar negeri ya, lagi kerja, dan kerjanya seperti ini. Tapi saya tidak mengapa, karena biar bagaimanapun atau kerja apapun dimanapun, bagi saya yang penting tetap saya bisa memberikan kontribusi untuk negara ini, untuk bangsa ini, walaupun dari akar rumput sekali ya, hanya memodali anak saya, memodali keluarga saya, menyekolahkan mereka, mendidik mereka, dan menciptakan anak-anak yang insya Allah di masa depan menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Saya mohon maaf ya, sebelumnya saya mohon maaf. Terus pada kesempatan kali ini saya mohon maaf lagi, karena dalam video ini saya tidak untuk memuji-muji Kang Deddy Mulyadi ya, walaupun saya tahu beliau memang pantas dipuji. Tapi untuk saat ini saya justru ingin menyampaikan kritikan untuk Kang Deddy secara personal ya. Kritikan yang sangat mungkin tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Namun terus terang saya merasa takut, karena saya tuh kayak mendapatkan trauma yang sangat besar ya. Kita punya sebuah cerita yang luar biasa kan. Di zaman dulu tuh, nggak dulu-dulu amat sih sebenarnya, baru-baru ini ya, ada seorang tokoh yang beliau tuh sangat diakui, dan semua orang bisa mengakui beliau gitu, dari kalangan apapun, entah itu dari kalangan mbak-mbak WTS, mbak-mbak lokalisasi, para penjahat dan sebagainya, dekat sama beliau. Dan beliau sudah mengislamkan orang yang jauh dari Thailand, misalnya seorang mbak-mbak DJ juga bisa diislamkan oleh beliau, dan itu sudah luar biasa. Beliau meskipun ya beliau memang sangat dilulukan, tapi ya saya tahu beliau juga tidak terlalu tinggi soal keilmuan, saya mohon maaf ya. Tapi beliau luar biasa, beliau itu pintar gitu dalam menggunakan pengetahuannya ya. Dan untuk hal ini, dan perlu kita ketahui ya, setelah itu mungkin beliau itu seperti lupa diri ketika beliau ini dekat dengan presiden, karena beliau juga salah satu daripada tim suksesnya Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat itu. Nah, sepertinya residu-residu serampangan yang dilakukan oleh beliau di masa-masa lalu itu pada suatu hari itu diledakkan oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau, orang-orang yang tidak mencintai atau tidak menyukai Bapak Prabowo gitu, karena kemenangannya juga salah satunya didapatkan olehnya. Maka pada saat itu, dengan sesuatu yang ya memang saya sendiri sih tidak suka ya, ketika melihat beliau mengatakan tuh waktu di majelis ta'limnya pada seorang penjual kopi pada saat itu, kalau nggak salah, beliau itu bertanya kan, masih ada kopinya? Katanya masih ada. Ya jual goblok gitu. Dan itu sering beliau melakukan hal-hal seperti itu gitu, celetukan-celetukan yang dianggap mungkin kata beliau ini biasa gitu. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya sangatlah riskan sih untuk dilakukan. Ya kalau misalkan tidak diketahui banyak orang mah nggak ada masalah sih. Misalnya mau berlaku jahat, yang penting tidak merugikan orang kan. Kalau di belakang layar mah sebenarnya sih saya nggak terlalu peduli gitu. Tapi hari itu beliau sudah memperlihatkan kebusukannya dengan kata-kata sebenarnya ya. Cuma gitu doang sih sebenarnya. Ya itu memang sangat berat juga ya. Dan sekarang pola yang seperti ini tuh terdapat juga dengan KDM. Saya mohon maaf ya Kang, bukan karena saya tidak cinta, bukan karena saya tidak sayang saya mengatakan hal demikian. Demi Allah saya sayang banget sama KDM. Saya tuh sangat membutuhkan sekali KDM untuk menjadi, ya saya sih memikirnya ya, untuk menjadi ketua DPR RI gitu ya, ketua umum DPR RI, bukan menjadi presiden. Kalau saya sih berkeinginannya begitu, karena DPR RI ini yang paling menjadi sarang
bencana untuk bangsa Indonesia. Ya, itu. Saya tuh bisa melihat gitu ada pola yang sama pada KDM, yaitu dengan bahasa yang sering dilontarkan secara mungkin ya tidak disengaja atau ya sangat akrab aja gitu. Seperti KDM itu melakukannya itu pada nenek-nenek misalnya, atau pada kakek-kakek, orang tua gitu, yang menyebut-nyebut dengan kalimat-kalimat sia, ku aing gitu. Itu kayaknya kurang tepat. Saya hanya khawatir suatu saat ini tuh menjadi ledakan besar setelah misalkan seperti yang diilustrasikan tadi menjadi sebuah residu ini mengendap dan suatu hari itu akan menjadi ledakan besar gitu. Karena pada dasarnya orang-orang itu seperti Pak Jokowi misalnya, kan beliau tuh melakukan kesalahannya pun enggak jelas gitu di dunia ini. Beliau tuh sudah melakukan hal-hal yang sangat baik gitu. Menurut saya, menurut pemandangan saya, beliau itu sangat baik. Tapi ketika orang sudah benci itu, kesalahan sekecil apapun akan dicari-cari. Bahkan misalkan dengan kepalsuannya ijazah gitu ya ada aja kan gitu. Bangsa kita ini bangsa yang ketika sukanya suka pakai banget, ketika bencinya juga benci pakai banget gitu. Nah itu yang sangat disayangkan dengan bangsa Indonesia yang penuh gairah ini. Ya, gairah jika dia membenci, sayang ketika dia gairah ketika dia sayang gitu. Gairah yang bukan overprotect tapi overacting gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih banyak untuk KDM ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk KDM sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana, sangat punya masa depan ya. Indonesia kelihatannya sangat punya masa depan. Saya bisa ngelihat ibu-ibu misalnya, atau siapa emak-emak yang itu hari pernah tolong tangkap KDM dan bawa katanya ke Aceh karena saya sangat membutuhkan, tolong tangkap katanya untuk Bapak Kapolri, Bapak Ketua Kapolri gitu ya. Itu sangat menunjukkan bahwa KDM itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh negara ini, bahkan oleh orang-orang Aceh yang kebanyakan ya sangat berbeda gitu secara ideologinya bersama orang-orang yang ada di Jawa ini gitu ya. Kang, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ucapan saya ini tidak senonoh, dan alasan saya juga melakukan video seperti ini bukan saya ingin membuka aib Kakang sebagai seorang pemimpin Jawa Barat. Tapi saya bingung aja mau gimana gitu. Mau gimana, dan ini juga nggak tahu apakah bakal sampai ke Akang atau tidak gitu. Tapi harapannya mudah-mudahan sampai kepada Akang. Dan salam hormat saya, salam sayang saya dari perantauan yang jauh ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.